Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam doa malam. Biar kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau dengar akan firman-Nya. Supaya benar-benar kita boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sudah kau sediakan bagi kami. Untuk kesehatan, untuk segala pekerjaan yang kau masih sediakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah hilang daripada kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, biarlah pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Engkau yang akan memimpin kehidupan setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh senantiasa berada di pusat kehendak-Mu. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih setiap pribadi. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, Engkau ambil alih. Sehingga hanya kehendak-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan. Bersyukur kalau kita masih dalam keadaan yang sehat. Dan bersyukur juga kalau saat ini Indonesia sudah sangat menurun akan COVID-nya ini. Biarlah kita senantiasa berdoa, Tuhan hilangkan atau buang setiap virus-virus yang masih ada di Indonesia. Dan Tuhan cegah virus-virus yang lain untuk masuk. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang cukup dikenal, mungkin dihafal oleh sebagian besar orang-orang percaya. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Saya akan bacakan Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kita yang masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka ada banyak tokoh dalam perjanjian lama yang punya profesi sebagai gembala. Seperti Yakub, anak-anaknya semuanya, Daud dan sebagainya. Nah, sebagai salah seorang mantan gembala, Daud itu tahu benar hati seorang gembala. Dia tahu bahwa seorang gembala perlu kasih, perlu pengorbanan, perlu tanggung jawab
terhadap domba-dombanya yang digembalakannya ini. Tetapi saat dia menuliskan Mazmur 23 ini, Daud bukan lagi berstatus sebagai gembala yang masih remaja, tetapi seorang raja yang berkuasa. Seorang raja yang tidak pernah kalah di dalam peperangan. Bahkan seorang raja yang umurnya sudah beranjak tua. Melihat ke belakang mulai masa muda sampai masa tua, dia menyadari betapa dahsyat pimpinan Tuhan di dalam hidupnya yang bagaikan gembala terhadap domba-dombanya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang pertama, dia itu memulai mazmurnya dengan suatu pernyataan, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ada banyak orang yang percaya, yang mau ngakui Tuhan sebagai juru selamat. Karena itu dianggap menguntungkan diri mereka. Tetapi tidak banyak orang yang mau mengakui dia sebagai gembala. Mengapa? Karena mereka tidak suka digembalakan. Mereka tidak suka hidupnya diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Mereka merasa kebebasannya terkekang oleh pimpinan Tuhan. Mereka sebenarnya pada dasarnya ingin mengatur hidupnya sendiri. Selanjutnya Daud itu berkata, aku tidak akan kekurangan. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, Daud tidak pernah kekurangan. Misalnya saat kakak-kakaknya berperang melawan Filistin, dia bisa bawakan makanan untuk tentara di sana bersama kakak-kakaknya. Tanda dia tidak kekurangan makanan di rumah bapaknya. Saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan ketika dia harus lari dari istana karena Absalom memberontak, Tuhan pun menyediakan makanan yang cukup untuk dia dan pasukannya. Sedangkan untuk kebutuhan rohani, kita tahu bahwa sejak remaja dia punya hubungan yang intim dengan Tuhannya. Di mana saat dia menjaga kambing dombanya, dia selalu memuji-muji akan Tuhannya. Dia selalu bisa mengalami mujizat Tuhan. Sehingga kalau ada beruang, kalau ada singa yang mau mengganggu akan domba-dombanya, dia itu bisa mengalahkannya dengan bantuan Tuhan. Dan bahkan Goliat pun dia hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga saat dia itu dikejar-kejar Saul, dia selalu disertai dan diluputkan oleh Tuhan. Pada saat yang ajaib, pada saat yang begitu tepat, dia itu bisa lolos daripada kejaran Saul itu. Itulah sebabnya dia bisa berkata, dengan Tuhan sebagai gembalanya, dia tidak akan kekurangan apa-apa. Nah, di dalam ayat yang kedua, Daud itu berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, kebutuhan domba yang utama itu adalah makanan rumput. Berbeda kalau dengan kambing yang seringkali bisa naik-naik untuk mencari daun-daun dari pohon-pohon yang ada. Domba tidak bisa naik-naik, dia hanya makan rumput kemana dia itu dibawa oleh gembalanya. Nah, kata rumput yang dipakai di sini, ini adalah rumput muda
yang masih lembut. Artinya, kalau Tuhan sebagai gembala tidak sembarangan memberikan makanan dan menyediakan segala kebutuhan bagi anak-anaknya. Gembala saja memberikan domba-dombanya rumput yang paling enak. Rumput yang masih muda. Nah, rumput itulah yang dimakan oleh domba-domba itu sampai dia itu puas dan kenyang dengan segala penyediaan itu. Dan kalau dia itu sudah puas dan kenyang, domba-domba itu akan berbaring di atas rumput yang lembut itu untuk beristirahat. Nah, perlu kita sadari bahwa domba yang lapar itu tidak mungkin tidur. Ya, tetapi kalau kebutuhan makanannya sudah terpenuhi, baru domba-domba ini mau berbaring dan tidur di atas rumput itu. Selanjutnya Daud itu berkata bahwa gembala itu akan membawa domba ke air yang tenang. Dia tidak akan membawa kita ke tempat-tempat yang membahayakan, di mana dia tidak bisa melindungi kita. Ya. Jadi kita melihat bahwa kalau domba itu dibawa ke air yang gelombangnya besar, air yang tidak tenang, mungkin air itu akan sampai ke bulu-bulunya dan domba itu akan katakanlah kentir ke air yang lebih dalam sehingga dia akan tenggelam. Nah, tetapi gembala itu tidak akan membahayakan akan domba-dombanya. Dia tidak akan membawa domba-domba itu ke tempat di mana dia tidak bisa melindungi mereka. Dan walaupun domba itu kadang harus berada di tengah serigala, tetapi kita boleh yakin bahwa dia tetap akan menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dimanapun Tuhan membimbing kita, yakin Tuhan ada di tempat itu bersama dengan kita, menjaga dan melindungi kita. Nah, ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku. Kadang-kadang kita mendapatkan bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi, kesukaran, masalah, menyebabkan kita itu tertekan, menyebabkan kita itu putus asa. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Gembala agung kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyegarkan hati kita masing-masing. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita dengar. Melalui pertolongannya yang ajaib. Melalui mujizat-mujizatnya yang diadakan untuk keperluan kita masing-masing. Semakin berat dan hebat tekanan yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, semakin dia dekat dengan diri kita masing-masing. Dia akan semakin banyak berbicara dan menghibur kita. Dia ingin kita merasakan betapa besar kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa atau marah kepadanya. Karena dia sedang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Mungkin saja kita merasa jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak enak. Penuh penderitaan, penuh kesesakan. Sehingga kita merasa tidak ingin berada di tempat yang Tuhan itu tunjukkan. Tetapi yakinlah
bahwa kita itu tidak pernah sendirian di jalan yang berat itu. Nah, pada waktu orang Israel meninggalkan Mesir menuju Kanaan, sebenarnya jalan yang terdekat menuju ke Kanaan bisa dicapai dalam waktu 2 minggu, sekitar itu. Tetapi Tuhan pada saat memimpin mereka, tidak memimpin melalui jalan yang terdekat. Dia pimpin bangsa Israel menuju ke padang gurun. Sehingga baru dalam waktu 2 tahun mereka itu bisa sampai ke bagian selatan daripada Kanaan untuk siap masuk. Mengapa Tuhan itu kalau ada jalan dekat, kenapa dia pimpin melalui jalan yang panjang? Karena kita lihat kalau mereka mengikuti jalan terdekat itu, mereka pasti akan segera menghadapi musuh yang siap berperang. Padahal orang Israel belum siap untuk berperang. Mereka mantan budak, tidak pernah pegang senjata, sehingga mereka tidak siap. Itulah sebabnya di dalam kemahatauannya Tuhan memilihkan jalan yang terbaik. Tetapi seringkali kita tidak percaya dan selalu ingin memilih jalan kita sendiri. Nah, setelah 2 tahun berjalan, Tuhan suruh mereka itu masuk ke tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi bangsa Israel menolak untuk masuk. Dengan berbagai macam alasan, orangnya raksasa dan segala macam alasan yang lain. Mereka pokoknya tidak mau masuk ke sana. Dan karena mereka tidak mau masuk, Tuhan berkata, oke, kalau kamu tidak mau masuk, silakan kembali. Dan mereka itu kemudian kembali dibawa berkeliling di padang gurun selama 38 tahun lagi sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, dari pengalaman bangsa Israel ini, kita tuh bisa mengambil kesimpulan, semakin kita menolak jalan yang Tuhan berikan, semakin lama kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Jalan tercepat adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, di dalam ayat yang keempat, Daud itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa kalau di awal itu ayat 1 sampai dengan 3, Daud itu berbicara tentang Tuhan. Itu sebabnya dia ngomong dia atau nya. Tetapi di dalam ayat 4 ini, dia itu mengubah. Dia saat ini berbicara kepada Tuhannya. Nah, dikatakan di dalam lembah yang kelam, Tuhan itu bukannya ada di depan kita, tetapi Tuhan justru ada di samping kita, menuntun jalan dan menenangkan kita dari segala ketakutan kita. Lembah kekelaman itu bisa berupa pengalaman yang sulit dalam hidup yang menyebabkan kita itu merasa takut. Bisa juga termasuk kalau kita menghadapi akan kematian. Nah, seekor domba
itu punya penglihatan yang kurang baik. Domba itu hanya bisa memandang sangat dekat, tidak bisa yang jauh-jauh. Sehingga dalam situasi yang baru, terutama di dalam gelap, domba itu mudah takut. Tetapi keberadaan seorang gembala bisa menenangkan mereka. Oleh karena itu, biarlah kita itu juga mau belajar dari seekor domba. Seringkali Tuhan ngomong tentang binatang. Belajarlah dari semut supaya kita rajin seperti semut. Tapi di sini Tuhan itu mengajak kita belajar dari domba. Seberapa gelapnya situasi yang ada. Domba itu selama ada gembalanya, dia tidak akan merasa takut. Mengapa? Kalau Tuhan ada di samping kita, kita harus merasa takut. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Nah, selanjutnya dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu bentuknya seperti alat pemukul dan biasanya dipakai untuk memukul binatang-binatang buas yang mau menerkam seekor domba. Sedangkan tongkat itu adalah sebatang kayu yang ujungnya itu melengkung. Kalau kita dulu seringkali melihat Sinterklas, nah itu tongkatnya Sinterklas itu sepertinya seperti tongkat gembala ini. Ada lengkungannya di bagian atas itu. Nah, apa fungsinya tongkat ini? Tongkat ini akan dipakai, ya khususnya bagian yang melengkung itu, dipakai untuk bentel dan menarik si domba ini kembali ke kawanannya. Kalau dia sudah mau pergi, ditarik dengan tongkat yang ada di tangan gembala itu. Tongkat itu juga dipakai kalau mereka berjalan di tempat yang berbatu-batu. Nah, bunyi tongkat yang bergeser dengan batu-batu ini memberikan petunjuk kepada domba itu bahwa gembala mereka tetap ada di dekat mereka. Sehingga mereka bisa merasa tenang dan terus mengikuti langkah daripada gembalanya itu. Nah, di dalam ayat yang kelima Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, kita lihat bahwa ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, kalau kita itu mempunyai musuh akan selalu merasa senang kalau orang yang dia benci itu celaka, menderita, sakit, dan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita mau mengikuti tuntunan dan jalan-jalan Tuhan, Dia itu akan mengangkat kita dengan menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kita. Artinya Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan mengangkat kita sehingga musuh semakin tidak berdaya untuk mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sendiri yang dipermalukan oleh Tuhan. Musuh boleh mengharapkan kita celaka. Tuhan justru sediakan hidangan di depan mereka yang memusuhi itu. Selanjutnya dikatakan engkau mengurapi kepalaku
dengan minyak. Kalau kita melihat di dalam Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-46. Di situ kita membaca, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi di sini kita mendapatkan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon, orang Farisi yang mengundang dia untuk makan di rumahnya. Tetapi Simon itu tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai tuan rumah. Ya, sebagai tuan rumah dia itu harus mengurapi kepala dari tamunya. Tetapi itu tidak dia lakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Simon, engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Tetapi lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Dia mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Ya, jadi minyak itu adalah suatu penghargaan, suatu penghormatan terhadap seorang tamu. Dan dikatakan Tuhan Yesuslah yang akan sendiri mengurapi kepala kita dengan minyak. Nah, di dalam Mazmur 133 ayatnya yang kedua dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, di sini minyak itu merupakan suatu urapan yang dituangkan di atas kepala daripada Harun sebagai imam besar. Tapi minyak yang dituangkan itu jelas tidak akan berada di ujung kepalanya saja, di bagian ke atas kepalanya saja. Sebagaimana minyak yang dituangkan, minyak itu akan turun dari atas kepala Harun itu. Dikatakan turun ke janggut dan ke leher jubahnya. Ya, jadi di dalam ayat yang kelima itu tadi, di dalam Mazmur 23, Mazmur 23 ayatnya yang kelima dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, jadi bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengurapi kepala kita dengan minyak itu. Ya. Dan selanjutnya, pialaku penuh melimpah. Tuhan bukan saja akan memberkati kita melalui urapannya, dengan berkatnya, dengan penghormatannya, tetapi juga dengan piala yang melimpah. Tuhan akan mengisi piala kita dengan anggur sukacita. Anggur itu adalah lambang sukacita. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan sebagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur di Kana. Dan anggur yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anggur yang terbaik. Sehingga pemimpin pesta berkata kepada mempelai, biasanya orang itu menyediakan anggur yang baik dulu. Kalau sudah puas minum, baru diberi yang kurang baik. Tapi kalau Tuhan menyediakan anggur, Dia tidak pernah menyediakan anggur dengan kualitas yang jelek. Dia akan selalu menyediakan anggur sukacita dengan kualitas yang istimewa itu. Dan biarlah kalau anggur sukacita itu Tuhan berikan untuk kita. Dikatakan piala itu melimpah. Untuk apa melimpah? Supaya bisa
menyalur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, sukacita itu akan kita tularkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan dan kita itu berada di pusat kehendak dan rencananya bagi kita, maka firman Tuhan menjanjikan kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu akan mengikuti kita. Kita tidak usah cari, kita tidak usah sikut-sikutan untuk mendapatkannya. Tetapi kebaikan dan kemurahan itu daripada Tuhan tahu siapa yang harus diikuti. Yaitu orang yang dipimpin Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak usah repot-repot cari, kita mau ke kiri, kemurahan dan kebaikan itu menyertai kita, kita ke kanan, di situ dia ada. Karena dia mengikuti kita, dikatakan seumur hidupku. Nah, semua itu akan menjadi bagian kita kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang selalu kita taati. Apapun yang dia inginkan daripada kita. Jadi biarlah kita itu sebagai domba mau mendengar suara gembala itu. Dikatakan domba itu mengerti siapa gembalanya. Gembala yang lain mengajak dia tidak akan beranjak dari tempat berbaringnya itu. Tapi begitu dia mendengar suara gembalanya sendiri, dia akan segera bangkit dan semua akan berjalan mengikuti gembala itu. Biarlah ini boleh kalau kita merasa kita adalah domba-domba Allah. Jangan kita itu mau mengikuti gembala-gembala yang lain. Gembala-gembala yang palsu. Yang mungkin ingin menjerumuskan kita ke tempat yang tidak baik. Tapi mari kita mengikuti dan kita mendengarkan suara gembala kita. Yaitu Tuhan Yesus. Setiap saat kita bisa mendengar dia berbicara kepada kita. Firman-Nya senantiasa sedia untuk kita. Menuntun kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Firman-Nya selalu siap untuk mengawal kita. Cuma apakah kita sudah mendengar suara gembala itu? Dan kalau kita mendengar suara gembala itu, sudahkah kita siap menyangkal diri kita untuk menuruti setiap kata, setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Ingat, dia Gembala Agung yang baik. Dia tidak akan pernah menjerumuskan kita. Tapi kalau kita mau berada di pusat kehendak-Nya, kalau kita mau senantiasa dengar-dengaran akan firman-Nya dan menurutinya, yakinlah semua berkat itu akan menjadi bagian kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menjadi gembala yang melindungi kita. Dia menjadi gembala yang menuntun hidup kita. Sampai pada akhirnya kita akan diam di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya sepanjang masa.
Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa mau merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita masing-masing untuk kita lakukan di dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga apa yang kita rindukan untuk bertemu Tuhan suatu saat akan boleh menjadi kenyataan. Dan kita semua sebagai jemaat boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mau berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah gembala kami yang terbaik. Ajar kami untuk senantiasa mau mengikut Engkau. Apapun yang Kau mau Tuhan. Perdengarkan suara-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Supaya kami mengerti. Supaya kami bisa menuruti apa yang Kau mau daripada hidup kami. Jangan biarkan kami merasa takut Tuhan. Menghadapi hal-hal yang sukar. Karena apapun yang kami hadapi, kami tidak hadapi seorang diri. Tetapi ada Engkau yang beserta dengan kami. Ada Engkau yang menutup bungkus kami daripada segala yang jahat. Engkau yang menuntun kami secara pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki gembala seperti Engkau. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa mengingat-ingat Engkau gembala agung dan jangan pernah kami akan meninggalkan Engkau barang sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati setiap pribadi yang mendengar. Dan biar Roh Kudus Engkau senantiasa menolong setiap pribadi mengikuti firman yang sudah Kau meteraikan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau gembala agung kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan gereja-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pimpinan-Mu senantiasa menyertai seluruh gereja-Mu. Haleluya. Amin.